Oke, ini ada salah satu teman gue di Telegram yang tanya gini, gimana caranya supaya ketika commit dan push ke GitHub, folder not modules-nya tuh nggak masuk, nggak jadi tuh not modules itu nggak ke commit dan nggak ke push ke GitHub gitu. Nah, gampang aja sih caranya, tinggal buat file aja yang namanya titik git ignore, terus eh, di dalam file itu masukin foldernya atau maksudnya masukin nama ya, bukan masukin folder, masukin nama folder atau nama filenya yang mau di ignore gitu. Oke, kalau teman-teman udah paham, skip aja video ini. Tapi kalau emang belum paham, oke, gue mau praktekin. Di sini gue punya repo untuk studi kasus kita. Jadi ini gue copy. Terus gue mau konekin repo ini dengan project ini. Kita git init dulu, terus git remote add origin, terus enter. Oke, nah di sini ada 567 ya kalau kita commit semuanya. Ini tuh masuk non modules juga, tuh kan ada banyak banget nih. Kalau kita commit semuanya ya ini nggak commit semuanya. Nah, gimana caranya supaya not modulesnya ini tuh nggak ikut ke commit? Nah, gampang aja sih, kita tinggal buat file, bukan di sini ya, bukan di src, tapi di sini di rootnya namanya titik git ignore gini, terus enter. Nah, oke, ini tuh apa saja yang akan diignorkan ketika push ke GitHub itu. Nah, ya ke Git juga sih. Terus habis itu kita masukin deh, bisa masukin nama file atau nama foldernya. Karena kita maunya itu nge-ignore folder ini ya, folder not modules, ya udah kita tinggal masukin nama ini aja. Not modules gitu. Oke, kita lihat ntar di sini dari 500-an jadi 5 kan, 1 2 3 4 5. Jadi ketika kita commit ini tuh cuman nge-commit 5 ini, not modulesnya tuh di-ignore kan. Nah, iya kan? Cuman 5. Terus misal nih kita juga mau file. Nah, kalau file itu tuh kita nggak cukup tuliskan nama filenya. Misalkan ini kan bahan titik log itu nggak cukup tuliskan nama filenya, tapi kita juga tuliskan ekstensinya. Jadi di sini log gitu. Kalau misalkan ada yang uh, kayak contohnya kayak gini, readme md gitulah. Misalkan ada ya readme gitu, readme md, terus atau bentar, ini auto complete snippetnya agak ngeselin. Terus misalkan ada index.js, nah kayak gitu, index.js yang mau diignorkan ya. Jadi untuk nama file itu tuh harus ditulis lengkap dengan ekstensinya. Kalau misalkan untuk folder ya udah gini aja, cuman praktisnya ya kalau folder itu diakhiri dengan slash. Jadi ketika kita commit, nah not modulesnya udah nggak ikut. Cuman di kasus teman gue itu tuh not modusnya itu udah terlanjur. Nah, itu gimana caranya? Ya udah, gue mau samain dengan case teman gue. Jadi kita nggak pakai git ignore dulu. Pasti di sini ada banyak kan. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan tiap mau nge-commit atau nge-push gitu, pastiin ada git ignore ya. Bentar, ini kenapa? Ini kita kasih commit message-nya, misal ini gini, init, terus kita commit. Nah, mungkin ini agak lama sih karena kan 500-an file gitu kan. Terus untuk yang pertama kali itu di sini tuh publish branch, tapi kalau setelahnya biasanya tuh push gitu.
Ya sama aja sih. Oke, sekarang kita refresh dan ya non modusnya kan ada kan. Nah, di cache teman gue itu kayak gini, sudah terlanjur ada non modusnya. Nah, ini tuh gimana caranya? Ya, gampang aja sih. Tinggal di non modusnya ini tuh tinggal hapus saja. Di sini terus klik yang tadi ya, gini gini gini. Ini repo kita tadi. Di non modusnya tinggal klik. Terus di titik 3 ini, terus di sini tuh ini delete directory gitu. Commit change. Oke, di sini udah nggak ada non modusnya. Terus di sini tuh kan masih ada non modusnya gitu. Terus oke deh, kita buat git ignore gitu. Ini di luar kan git ignore-nya. Titik git ignore. Oke, di sini ada satu gitu ya. Artinya ini satu perubahan. Nah, ketika kita ini kita commit tuh nggak bisa. Ya mungkin bisa ya. Tapi ntar tuh ada disuruh sinkronisasi dulu karena kan di GitHub kan tadi kan ada yang kita hapus. Ini kenapa nggak bisa AI commit message ini? Jadi kita manual aja add git ignore gitu. Biasanya ketika klik AI commit message itu di sini udah otomatis keisi ya pakai AI gitu buat ngisi commit message-nya gitu. Nah, ketika kita commit, nah ini kenapa bisa ya? Nah, ini nggak bisa ya karena di sini disuruh ngesinkronisasikan perubahannya dulu. Jadi kita tambahkan git ignore. Terus di sini di not modusnya kita samain. Di sini kan not modusnya udah kita hapus. Nah, ntar ketika ini kita sinkronisasikan maksudnya. Nah, ntar non modusnya itu hilang. Oke, gimana kalau gue nggak mau non modusnya di lokal itu hilang? Ya udah kita tinggal langsung push gitu ya, nggak bisa. Coba kita langsung push. Nah, iya kan nggak bisa. Jadi kita harus sinkronisasikan dulu. Nah, ketika kita melakukan ini di sini tuh ngapus non modusnya. Nah, masalahnya ketika non modusnya dihapus ya kita nggak bisa jalanin ini kan. Coba deh. Ya ban dev itu. Nah, karena package Hunu. Nah, jadi package yang ada di dependencies sama dev dependencies itu nggak ada karena non modusnya udah kita hapus. Bukan hapus secara manual, tapi kita ketika sinkronisasikan tadi ini tuh nyamain yang ada di repo GitHub sini. Nah, jadi kan kehapus tuh. Ketika ini kita commit, git ignore-nya masuk. Maksudnya ketika kita push tadi kan udah commit ya. Jadi tuh, tapi git ignore-nya kan kosong tadi filenya. Nah, iya kan? Tapi di sini kan kosong. Belum ada isinya. Oke. Jadi gimana? Jadi caranya di git ignore tadi tuh harusnya ditulis nama foldernya yang mau diignorkan. Tapi kalau udah terlanjur kasusnya kayak gini, not modusnya udah terlanjur hilang di sini ya, di uh, di lokalnya. Nah, kalau teman-teman itu pakai npm bisa gini, npm i, karena kan di sini kan udah ada tuh di dependencies, ntar tahu apa yang harus diinstal gitu. Yang harus diinstal tuh yang ada di dependencies sama yang ada di dev dependencies gitu. Jadi nggak harus manual asalkan sudah ada ininya. Cuman kalau di sini kan kasus gue kan di sini pakai Hunu.
Huno terus ban ya. Jadi bukan pakai npm tapi pakai ban. Jadi bukan lagi npm-i tapi ban i, ntar otomatis install Huno. Kalau misalkan mau ganti ke npm bisa aja sih dengan ban locknya ini kita hapus gitu, tapi gue lebih prefer ke ban sih sekarang karena ban itu cepat. Ban i. Oke, di sini udah ada non modusnya dan di sini ada 563 ya, ada 500-an lagi. Nah, gampang aja sih, tinggal di sini tuh kita tuliskan nama foldernya gitu. Not modulus. Nah, cuman ada satu, apa itu yang satu perubahan, yaitu di git ignore gitu. Cuman kalau untuk folder ya gini aja udah cukup, tulis nama foldernya gitu aja sudah cukup. Cuman kebiasaan gue biar tahu oh ini tuh buat penjelasan folder gitu, gue tambahin slash gini sih. Jadi ini tuh buat folder gitu. Untuk foldernya, jadi folder git ignore ini tuh bukan, maksudnya file git ignore ini tuh buat daftarin apa saja yang diignorkan ketika di commit dan di push ke git ataupun github gitu. Misal deh di sini kita buat kok ini sih, buat file di sini coba sam.js gitu ya. Di sini cuman console log aja, console log gl. Nah ini gl console log hello sam gitu aja. Nah ini kan ada dua tuh, iya kan, ada dua perubahan yaitu getting sama sam.js. Nah gue maunya itu sam.js tuh di ignorekan. Nah itu gimana caranya? Ya gampang aja, tinggal kita tuliskan di sini. Oh iya, kalau ini kan ada di luar, berarti kita bisa langsung aja sih gini sam.js gitu. Nah ini nggak ignore, iya kan. Cuman kalau misalkan ini tuh ada di dalam misal di dalam folder lah, misal di dalam src gitu deh. Terus di sini, nah di sini ya. Nah ini tuh bisa otomatis kayak gini, tapi kadang-kadang enaknya biar gampang nyarinya, kita tuh tuliskan gini aja nggak cukup, nama filenya gitu aja nggak cukup buat pendeklarasian yang lebih enak dilihat. Kita harus tuliskan patch-nya juga, jadi src terus di sini sam.js gitu. Ini mau kita ignorekan kayak gitu. Jadi best practice-nya kayak gitu. Kalau folder itu tuh diakhiri dengan slash. Kalau misalkan file itu ditulis lengkap dengan ekstensinya, entah itu JS, CSS, HTML dan sebagainya kayak gitu, MD atau apalah. Dan kalau misalkan ada di dalam itu tuh ditulis patch-nya juga biar jelas ini tuh di mana gitu letaknya. Oke, kalau kita commit, ini tuh nggak nge-commit yang ada di node modusnya, karena di sini node modusnya kan udah kita ignore kan di file titik git ignore gitu. Oke, jadi ini kita bisa commit. Ntar node modulus sama sam.js-nya ini nggak masuk ke GitHub karena udah kita ignore kan di titik git ignore. Terus kita push. Dan kita coba sekarang lihat di sini. Oke, udah ya, udah kelar dan di sini non modusnya udah nggak ada. Terus ini git ignore-nya non modus sama src sama cs gitu. Oke. Terus di src-nya sama cs tadi nggak ikut ke commit ya. Oke, jadi itu aja sih untuk cara penggunaan git ignore supaya mengignorkan ketika ada suatu folder atau suatu file yang mau kita ignorekan ketika push ke git ataupun github gitu aja sih.